Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, pagi ini kita ketemu kembali dengan pelajaran PABB. Jadi selamat menyimak pembelajaran PABB. Masih ingat kan? PABB adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, agar kita mendapatkan ridha Allah, mari kita berdoa untuk mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari KD 3.1.1.2. Tujuannya adalah setelah kita melakukan pembelajaran, anak-anak menyimak apa yang Ibu jelaskan, anak-anak bisa mengetahui arti, dalil, dan hikmahnya berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup anak-anak menjadi tenang. Oke, sekarang buka buku PAI atau PABB halaman 17 sampai dengan halaman 24. Dimulai dibuka halaman 17 ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang jujur. Apa itu jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi perkataannya dan perbuatannya itu sama benarnya. Oke, kejujuran itu bersumber dari hati nurani. Apa itu hati nurani? Hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Jadi anak-anak bisa mengukur apakah anak-anak itu sudah jujur atau tidak. Itu dari hati nurani anak-anak sendiri. Makanya ketika orang yang berbohong atau orang yang berdusta, sebenarnya hati nuraninya itu tidak nyaman, tidak enak karena bertentangan dengan hati nuraninya. Oke. Kejujuran merupakan identitas seorang muslim sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Anak-anak bisa lihat di halaman 19. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi dijelaskan lagi oleh hadis riwayat Bukhari bahwa kunci kehidupan untuk bisa lebih baik adalah dengan jujur. Nah, sekarang apa sih manfaatnya kita berperilaku jujur? Yang pertama, dengan kita bersikap jujur, maka orang percaya pada kita. Ya, jadi kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, kita akan memperoleh banyak teman karena kita bisa dipercaya. Ya, sampai Rasulullah tidak pernah berbohong, kemudian dijuluki Al-Amin, sampai beliau dipercaya untuk menentukan letak dari Ka'bah yang menjadi perdebatan pada saat itu. Kemudian yang ketiga, dengan kita berperilaku jujur, maka kita akan mendapatkan ketentraman hidup karena sesuai dengan hati nurani kita. Hati nurani kita tidak menolak karena apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu adalah benar. Sudah paham anak-anak tentang jujur? Kita lanjut pada amanah. Amanah artinya terpercaya atau pesan yang disampaikan itu kepada yang berhak. Jadi kita menyampaikan pesan kepada yang berhak. Itu namanya amanah. Sikap amanah itu sangat penting karena berkaitan dengan tanggung jawab yang harus dijaga. Jadi orang yang amanah adalah orang yang bisa menjaga tanggung jawab, sehingga orang yang amanah disebut juga dengan orang yang bertanggung jawab. Ada berapa macam amanah? Amanah itu ada 3. Yang pertama yaitu amanah terhadap Allah SWT, yaitu mentaati segala perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang amanah terhadap Allah SWT. Contohnya orang yang menunaikan sholat 5 waktu, berarti dia amanah pada perintah Allah, yaitu dirikanlah sholat. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia.
Kalau amanah terhadap sesama manusia ini berkaitan dengan amanah tentang hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58. Ya, dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Contohnya kamu dititipi barang untuk disampaikan kepada si A, maka barang tersebut harus benar-benar kamu sampaikan kepada si A. Orang yang dipercaya untuk membagikan zakat, maka dia benar-benar sampaikan kepada golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Itu namanya amanah terhadap sesama manusia. Tapi kalau punya harta yang banyak, kemudian dia waktunya sudah harus membayar zakat, kemudian dia membayar zakat, maka itu amanah terhadap Allah. Tapi kalau dititipi untuk membagikan zakat, kemudian diberikan kepada yang berhak menerima, itu namanya amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, yaitu memelihara dan menggunakan segenap kemampuan yang dia miliki demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Itu sebagaimana diceritakan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 8. Kamu bisa lihat pada halaman 22. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Ya, contohnya Allah memberikan kesehatan, maka dia menggunakan kesehatan tersebut untuk berbuat baik. Ya, bukan bergadang, bukan dugem, ya, tapi menggunakannya untuk berbuat baik, belajar dengan baik, ya, berteman dengan baik dan sebagainya. Apa hikmah amanah? Hikmah amanah yang pertama yaitu dipercaya orang lain. Ya. Kemudian mendapat simpati semua pihak, baik itu kawan maupun lawan, itu simpati. Karena dia dititipi apapun, dia diberikan amanah apapun, itu dia bisa melaksanakan dengan baik. Yang ketiga, hidupnya sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang simpati, orang percaya, maka hidupnya menjadi mudah. Contoh penerapan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah dia menjaga titipan orang lain, kemudian mengembalikan titipan tersebut seperti keadaan semula. Yang kedua, dia menjaga rahasia. Jadi misalnya ada temannya curhat, ya jangan dibilangkan ke orang lain, ya benar-benar dijaga rahasianya. Itu namanya amanah. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Ya. Yang keempat, memelihara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik. Contoh nikmat Allah, umur. Dengan umur, kita menggunakan umur kita ini dengan baik, dengan beribadah, dengan beramal soleh, ya. Kemudian kesehatan kita gunakan dengan baik, harta kita belanjakan dengan baik, ilmu juga kita gunakan untuk hal-hal yang baik, maka itu namanya memelihara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerapan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Itu anak-anak tentang amanah. Sudah paham kan kalian? Oke, kalau sudah kita lanjut ke istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah artinya kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Ya, punya arti juga teguh dalam melakukan kebaikan. Ya. Membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun ada berbagai tantangan dan godaan. Ya, jadi dia selalu baik, selalu membela dan mempertahankan rasa imannya walaupun diiming-imingi hadiah ini itu.
Ya, walaupun dengan kemiskinan dia tetap beriman kepada Allah. Itu namanya istiqomah. Istiqomah terwujud karena keyakinan akan kebenaran dan sikap mau menanggung resiko, sebagaimana perilaku dan sikap yang diajarkan dalam Islam. Itu diterangkan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Kalian bisa lihat di halaman 13. Ya, di situ diterangkan sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Ya, kalau bisa lihat di halaman 23 ya. Apa itu hikmah istiqomah? Dengan kita beristiqomah, maka kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. Karena kita yakin dengan apa yang kita lakukan, maka kita tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Yang kedua, sukses dalam hidup, ya, karena dia punya pendirian, dia kuat, dia konsekuen, makanya dia sukses dalam hidup. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena keteguhan keimanan dan keislamannya. Perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama bertakwa. Apa itu takwa? Ya, apa itu takwa? Betul. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, sholat tepat waktu. Ya, jadi anak-anak jangan lupa, meskipun kalian memiliki banyak aktivitas, bermain, belajar dan seterusnya, jangan lupa waktunya sholat, ya tetap sholat. Jangan terlalu tidur malam sehingga lupa sholat subuhnya, ya kesiangan. Yang ketiga, belajar sampai paham. Ya, jadi anak yang istiqomah itu telaten dalam belajarnya, konsekuen dalam belajarnya. Dia akan terus belajar sampai dia paham. Yang keempat, taat peraturan. Ya. Kemudian yang kelima, menjalankan kewajiban itu dengan tenang dan nyaman. Ya, kalau sesuatu dilakukan dengan ikhlas, maka dia akan tenang dan nyaman. Dia tidak akan merasa terpaksa, dia tidak akan merasa tidak merasa nggak enak, tidak merasa terkungkung, tapi dia memang mengetahui bahwa itu adalah kewajibannya, sehingga dia melakukan dengan tenang dan nyaman. Oke anak-anak, itu tentang materi hari ini. Setelah kalian menyimak yang Ibu jelaskan, coba sekarang kalian baca cerita di buku PAI atau PABB halaman 25. Di situ ada sifat amanah dalam jual beli. Nah, itu sampean baca sebagai bahan renungan. Kemudian tulis surat Al-Anfal. Jadi kalian menulis di buku tulis kalian surat Al-Anfal ayat 27 dan artinya. Itu bisa kalian lihat di halaman 21 yang sudah Bu Lili bacakan tadi. Oke anak-anak, paham ya? Saya akhiri pembelajaran hari ini. Seperti biasa anak-anakku, tetap menjadi anak yang soleh dan solihah. Jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran, dibaca lagi, ditonton lagi YouTube-nya. Jika masih juga belum paham, anak-anak bisa WA atau Japri beri untuk bertanya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.